Kekalahan 2 kali berturut-turut dari Oman dan disalip rankingnya oleh Indonesia membuat Malaysia tak nyaman dengan itu. Oleh karena itu, netizen Indonesia menyarankan Malaysia untuk dilatih oleh Bung Toel. Dan begini jawabannya. Malam, aku ada buat video pasal game Indonesia membantai Vietnam. Tapi dalam video tersebut, ramai gila orang-orang Indonesia komen Bung Toel, Bung Toel, Bung Toel. Ada yang kata, abang ambillah Bung Toel ni ke Malaysia, lantiklah Bung Toel ni jadi coach Malaysia. Pada asalnya, aku ingatkan diorang borak pasal towel tau, pasal tuala ke ni kan. Rupa-rupanya Bung Toel ni nama orang. Jadi orang Indonesia meminta orang Malaysia untuk mengambil Bung Toel sebagai coach, sebagai trainer ataupun sebagai pandit. Okey, jadi aku telah pun berbincang dengan rakyat-rakyat Malaysia yang lain pasal benda ni dan kami sebulat suara telah membuat keputusan untuk tidak menerima Bung Toel ni. Tak ada chance lah bro. Bung Toel simpan sana. Simpan dekat negara Indonesia. Jangan bawa ke Malaysia. Sebab apa? Tim Malaysia ni dah cukup serabut dah. Dah cukup teruk dah. Dah cukup hauk dah. Pemain-pemain hauk. Coach tak tahu apa idea dia. Stadium padang buruk. Apa lagi? Komentator pun tak apa-apa. Jadi kita dah cukup teruk dah. Dah cukup serabut dah. Tak payahlah kita nak tambah orang lagi macam Bung Toel ni yang boleh menyerabutkan lagi keadaan. Tak payah. Simpanlah Bung Toel ni duduk diam-diam dekat Indonesia sana. Harap maaf. Adalah Bung Toel, di mana dia ini adalah salah satu jurnalis dan juga sekarang menjadi pengamat sepak bola dan sangat viral, sangat diperbincangkan oleh seluruh masyarakat Indonesia pecinta sepak bola. Bagaimana tidak, dia selalu mengkritik kinerja kepelatihan dari Coach Sintayong, padahal Coach Sin sudah memberikan dampak positif dan kemajuan sepak bola Indonesia. Bisa kita lihat di sini 2019 ranking FIFA ketika Coach Sin masuk ada di 173, kemudian 2024 naik ranking FIFA Indonesia ke 134. Itu adalah prestasi yang membanggakan untuk timnas. Bahkan masih banyak lagi seperti lolos ke 16 besar Piala Asia untuk pertama kalinya. Dan dari kritikan-kritikannya itu dia mengukir prestasi go internasional akhirnya dibahas oleh beberapa konten kreator asal Malaysia dan itu merupakan prestasinya mungkin dari Bung Toel ini. Kalau menurut kalian kira-kira gimana? Komen di bawah. Selamat Pagi. Udah cek komen? Udah cek komen di IG? Tadi malam nontonnya di mana nih? Seru banget gak tuh? Bung Toel ya. Bung Toel gimana? Bung Toel dulu ya, soal permainan gitu. Anda punya beberapa highlight ya sebelum pertandingan dimulai. Dan kemudian kita lihat pertandingan yang berjalan tadi malam dengan penampilan timnas yang hasilnya memuaskan kan sebenarnya. Dengan angka 3-0 bermain di kandang Vietnam. Gimana? Oke, yang pertama salut sama apresiasi untuk 2 kemenangan back to back. 21 Maret di GBK dan semalam di Hanoi. Jadi yang pertama salut dan apresiasi. Tapi apakah itu dalam konteks saya sebagai pengamat bola kaget? Enggak, saya enggak kaget. Karena waktu STY sebelum 21 Maret agak ragu-ragu tidak jamin 100% bisa menang, saya malah dorong harus back to back. Lewat ucapan-ucapan maupun tulisan saya gitu. Harus back to back. Kenapa? Satu, pertimbangannya ini event yang paling tinggi dalam kasta sepak bola. Piala Dunia kualifikasi termasuk turunannya kualifikasi Piala Dunia event paling ultimate di sepak bola. Jadi kita harus yang paling ngotot, paling ambisius lah di event ini. Ya, optimis lah ya. Yang kedua kan, kalau menang back to back, maka peluang kita untuk lolos ke babak 3 kan menjadi terbuka. Dan sekarang menjadi terbuka. Makanya salut dan apresiasi. Tapi apakah... Nah, baru mau bilang, tapi kayak ada tapi-tapi, ada gitu evaluasinya ya. Enggak, saya mau buka logika sepak bolanya. Apakah sebagai pengamat sepak bola saya kaget? Enggak. Karena ada 2 hal yang membuat saya tidak kaget. Atau 3 hal lah. Satu, misalnya saya mengutip falsafahnya Katalan lah misalnya. Ojo gumunan, ojo kagetan gitu loh. Katalan banget. Jadi, oke, ya. Nggak perlu itu. Yang kedua adalah bahwa ada vice versa lah. Kenapa kemenangan itu? Alasannya misalnya. Satu, Vietnam sekarang nggak sesolid, nggak sekuat Vietnam era Park Hang-seo. Determinasinya kurang. Kalau orang bola ngerti determinasi
agresivitas Vietnam nggak sehebat kemarin. Itu salah satu aspek. Kedua, faktor lainnya adalah bahwa tim kita udah berubah. Ketika tim kita tidak seperti ini, STY nggak pernah menang kan dari Pak Hang Seo. Tapi ketika dengan tambahan naturalisasi seperti ini, terutama kalau semalam, yang memberikan pembedaan adalah 2 pemain naturalisasi terakhir yang disumpah malam hari tengah malam itu, Tom Hai dan Ragnar Oratmango. Oke. Jadi Oke. jadi ini menimbulkan sebuah logika pertanyaan, apakah menurut saya sih ini kejayaan semalam atau 2 kali back to back nggak boleh diraup oleh seorang STY karena banyak pihak terlibat di sini. Oke, sebelum kita dengarkan dari Mas Budi ya, itu dari Udah pasti sensitif Noel itu ya. Oke. Iya. Tadi mau nanya gitu. Lihat senyumnya Bayu soalnya. Enggak, saya tuh mau nanya mewakili apa yang dikatakan oleh netizen gitu. Bang, kok kayaknya Indonesia menang di matanya Bang Toel itu salah mulu gitu. Ada celah untuk Oh, enggak gampang memuji-muji, tapi saya ingin sepak bola kita naik level. Kebetulan kan kita punya pengalaman, maksudnya pengetahuan, experience di sepak bola. ya. Kita senang sepak bolanya naik level gitu. Soal pertandingan kemarin 3 poin sesuai target gitu loh. Walaupun kalau saya bilang belum cukup mengesankan. Untuk sebuah pertandingan yang sudah dipersiapkan oleh PSSI sedemikian rupa. Kenapa saya bilang PSSI? Lebih khususnya lagi Ketum, karena memang dalam hal ini Ketum Erick Thohir, saya harus bilang seperti itu, yang sangat habis-habisan bekerja keras beberapa hari atau beberapa pekan sebelum pertandingan untuk mensupport tim ini menjadi lebih lengkap. Salah satunya adalah faktor naturalisasi. Jadi 3 poin ini penting. Secara performa belum mengesankan. Kalau istilah bolanya ugly win, main tidak mengesankan tapi menang gitu kan. Nah, kalau kita mau berpikir kritis, kalau kita mau berpikir lebih jernih, objektif, maka pertanyaan yang muncul adalah apakah ini adalah kecerdasan taktikal STY atau ini sebetulnya adalah kehebatan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang bisa memproses naturalisasi sebagai dukungan yang sangat luar biasa. Jadi makanya akan ada pertanyaan ini penampilan Indonesia yang bisa back to back lawan Vietnam ini karena satu kecerdasan taktikal STY atau satu sekali lagi kehebatan dari Ketua Umum PSSI memberikan support di belakang layar terhadap timnas Indonesia lewat apa? Proses naturalisasi. Nah Sobat Maju, begitulah pendapat dari mereka. Dan untuk timnas Indonesia ini adalah awal dari kesuksesan. Apalagi timnas sekarang dihuni oleh banyak pemain muda, yang artinya masa depan cerah. Negara-negara lain pun mulai menganggap timnas Indonesia sebagai ancaman dan ini patut kita bangga, yang artinya timnas Indonesia semakin kuat. Bagaimana pendapat kalian?